Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang indigo. Ya, menurut saya, indigo adalah individu yang mempunyai kelebihan di panca inderanya, serta mempunyai kelebihan di kekuatan pikirannya yang lebih daripada manusia-manusia normal pada umumnya. Ya, dan juga mereka dikenal memiliki indera keenam. Ya, kelebihan pada indera-indera tersebut ya bisa menyebabkan satu, ya, seorang indigo itu bisa melihat segala sesuatu itu lebih luas, hmm, dan lebih mendalam, sehingga memungkinkan seorang indigo itu bisa lebih cepat memahami suatu masalah atau suatu kejadian. Seorang indigo itu mempunyai rasa yang lebih, sehingga seorang indigo itu seperti sebuah spon yang bisa menyerap penderitaan ataupun masalah-masalah dari orang-orang ataupun makhluk-makhluk lain secara mendalam. Kemudian ketiga, seorang indigo itu uh, bisa melihat kejadian-kejadian yang di masa mendatang, baik bagi seseorang maupun suatu daerah. Ada sebagai indigo yang bisa melihat ke alam lain, hmm, selain alam manusia, dan juga bisa berkomunikasi dengan makhluk dari alam lain tersebut. Apakah itu alam sesimpel seperti makhluk halus ataupun alam-alam binatang dan lain-lain. Ada juga di dunia ini individu-individu yang mempunyai kemampuan seperti orang yang terlahir indigo. Hal ini dimungkinkan karena individu tersebut mempunyai kodam pendamping ataupun kodam penjaga yang berasal dari karma baik yang bersangkutan di masa lampau, ataupun kodam penjaga atau pelindung daripada leluhur ataupun orang tua orang tersebut. Seseorang yang terlahir indigo umumnya mempunyai ciri khusus seperti tanda lahir yang tidak biasa di badan, ya. eh, Beberapa kasus yang pernah saya jumpa itu bisa berupa bintik-bintik merah, tapi dia berbentuk, berbentuk sesuatu yang adanya di badan maupun di tangan, ya. Bentuk telinga yang agak berbeda dari orang kebanyakan, dahi yang lebih lebar, sorot mata yang tidak biasa, ya, maupun adanya tanda-tanda khusus, mau dan garis-garis tertentu di telapak tangan seseorang. Dari pengalaman saya selama ini berinteraksi dengan anak-anak indigo, ya, saya melihat bahwa pada umumnya orang yang terakhir indigo tersebut adalah mempunyai misi. Misi-misi tersebut bisa datang dari semesta, ya, di mana misi ini nantinya akan membawa kebaikan bagi semesta, artinya bagi sama manusia maupun makhluk-makhluk lainnya. Ada yang membawa misi yang berasal dari leluhur yang bersangkutan, ada yang membawa misi dari yang bersangkutan sendiri. Dalam hal ini mungkin di kehidupan sebelumnya adanya keinginan luhur daripada seseorang yang belum tuntas terselesaikan pada masa kehidupan tersebut. Saran saya bagi orang yang terlahir indigo, saya tahu kehidupan seorang yang terlahir indigo itu adalah sangatlah pahit dan sulit, ya. Tetapi saya ingin kamu orang semua menanamkan suatu pengertian bahwa kamu adalah makhluk ciptaan Tuhan semesta alam yang terpilih untuk menjalankan ataupun menyelesaikan suatu misi yang luhur, suatu misi yang membawa kebaikan kepada sama manusia maupun kepada lingkungan sekitar, ya. Dan ingatlah, semua hal, semua kejadian-kejadian negatif yang terjadi kepadamu, entah itu dikucilkan, dibully, dihina, dan lain-lain, baik oleh keadaan dirimu, keluargamu, ataupun disebabkan oleh orang lain, sebenarnya itu eh,
adalah cara dari semesta untuk membentuk dirimu, untuk menempa dirimu, menempa mentalmu, fisikmu, supaya nantinya kamu itu siap untuk mengemban dan menjalani misi hidupmu di masa mendatang. Kemudian rajin-rajinlah sembahyang. Pelajari dan aplikasikanlah ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah ajaran agama ini merupakan pelita bagi hidupmu, merupakan pedoman kamu dalam mengambil keputusan. Selalu dekatkanlah diri dan berserah kepada Tuhan semesta alam. Jadikanlah Tuhan semesta alam sebagai pelita dan pelindungmu. Ingat, sadarilah bahwa semua makhluk-makhluk halus juga adalah makhluk ciptaan Tuhan semesta alam. Ya, mereka tidak seharusnya kita itu menjauhi, apalagi melabeli mereka dengan hal-hal negatif. Tetapi kamu juga harus sadar bahwa kamu hanyalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, kamu boleh melayani mereka, boleh mendengarkan apapun dari mereka, tetapi kamu hanya boleh mendoakan saja. Ingat, kamu juga adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa mengganggu jalan hidupmu ke depannya. Dan kemudian janganlah tergiur kepada apapun yang diucapkan, diomongkan, dijanjikan oleh makhluk-makhluk halus tersebut. Tetaplah berpedoman kepada Tuhan semesta alam. Kemudian sadarilah bahwa ada resiko-resiko besar yang mengintai kamu bila kamu mempergunakan kemampuan indera keenammu tanpa dibimbing ataupun dijaga oleh seseorang yang berpengalaman dan yang mempunyai talenta khusus di bidang tersebut. Entah itu melakukan peramalan, entah itu untuk melihat kejadian masa depan dan lain-lain. Karena pada saat kamu melakukan kegiatan tersebut secara tidak sadar, kamu telah keluar rasamu atau energimu, sebagian daripada dirimu telah keluar daripada dirimu dan ke tempat lain, dan itu ada kemungkinan resiko-resiko yang gak terduga bisa terjadi kepada dirimu. Ingat, setan saja yang ada di jalan kadangkala dia itu untuk mau berpindah tempat, mereka itu memilih untuk menumpang di bus, di mobil ataupun kendaraan yang dibawa oleh manusia. Kenapa? Mungkin setan itu pun menyadari bahwasanya mereka juga merasakan adanya masalah atau bahaya apabila mereka sendiri melintasi daerah tersebut. Dan kamu harus menumbuhkan keyakinan untuk lebih sayang dan mencintai dirimu sendiri, ya, dengan membangun suatu keyakinan tertentu sebagai border batas antara dirimu dan dengan siapa saja dan dengan apa saja. Tujuan daripada membangun keyakinan diri tersebut adalah untuk bertujuan melindungi dirimu sendiri, baik secara materi, fisik ataupun mental. Kenapa? Karena secara alami seorang indigo itu karena dia punya kelebihan di indera perasanya, sehingga seorang indigo itu dikatakan itu mempunyai empati yang sangat kuat. Seorang indigo itu akan dengan mudah berempati terhadap penderitaan orang lain dan mempunyai keinginan yang sangat besar untuk menolongnya, sehingga hal-hal tersebut justru akan mudah dieksploitasi oleh orang lain. Sadarilah bahwa di dunia ini ataupun di lingkungan sekitarmu sangat banyak manusia yang mempunyai kualitas diri yang jauh berbeda dengan dirimu. Ya, ibarat sangat banyak serigala yang berbulu domba. Oleh karena itu, carilah pengetahuan sebanyak mungkin, bahkan pengetahuan yang berkaitan dengan moral ataupun mental manusia. Carilah circle pertemanan yang bisa mendukung perkembangan mentalmu, ya. Dalam hal ini mungkin seorang indigo itu mungkin adalah takdirnya itu tidak bisa mempunyai banyak teman, karena dari beberapa pengalaman itu menunjukkan bahwa justru yang paling bisa menyakiti seorang indigo itu adalah dari circle pertemanannya. Ingat,
Kesunyian, kesepian adalah temanmu selalu. Untuk itu, kamu harus bisa berdamai dengan semua keinginanmu. Daripada berharap bisa diterima oleh orang lain, lebih baik seorang indigo itu melakukan segala hal yang disukai, apakah berupa hobi, olahraga, dan lain-lain. Sangat banyak yang saya lihat indigo itu melarikan diri dari kesunyian dan kesepian ini, bahkan sampai dengan pergunakan obat-obatan ataupun narkoba, ya. Tetapi hal ini ternyata justru memperburuk keadaannya. Ingat, alam adalah sahabatmu, alam adalah penyembuhmu. Ya, kamu sangat sangat mudah merasa lelah, gelisah, ya. Kenapa? Karena kamu secara alami mempunyai kemampuan untuk menyerap semua penderitaan semua makhluk. Di samping itu, kamu juga sangat terpengaruh bahkan oleh energi daripada bulan, planet-planet ataupun bintang. Ya, jadi ingat, pada saat kamu mengalami keadaan yang gelisah, lelah, yang tidak jelas sumbernya, saran saya adalah kembalilah ke alam. Sesimpel seperti memandangi bulan, berjemur di matahari, berjalan dengan kaki telanjang di tanah, ke laut, ya, memeluk pohon, mandi hujan, dan lain-lain. Cari dan kenali pengetahuan yang bersifat spiritual dan lakukan meditasi secara teratur. Hal ini bertujuan supaya kesadaranmu itu bisa meningkat dari masa ke masa, sehingga kamu bisa mencapai suatu kesadaran yang memungkinkan kamu itu mengemban misi hidupmu. Kepada individu yang punya kemampuan indigo yang diakibatkan adanya kodam pendamping, saran saya adalah ingat, hukum karma itu ada dan itu sangat nyata sekali. Hukum tabur tua itu ada dan itu sangat nyata sekali. Ya, apapun yang kita lakukan hari ini akan kita tuai nantinya. Ya, saran saya adalah satu, rajinlah sembahyang, jalanilah perintahnya dan jauhi larangannya. Kendalikanlah amarahmu. Jangan lakukan atau katakan apapun yang nantinya kamu sesali, dan kendalikanlah hawa nafsumu. Demikian konten saya ini, semoga membantu. Terima kasih.